kepala desa itu ya bekerja berbasis anggaran atau anggaran berbasis kinerja. Ini dulu pokoknya. Iya kan? Tentu anggaran berbasis kinerja. Tanpa anggaran yang betul-betul bisa dipenuhi, maka kinerja juga tentu tidak bisa maksimal. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita fokus tentang mata acara demo pada hari ini, sesungguhnya mereka itu meminta revisi ya dari hampir 70.000 kepala desa di Indonesia. Meminta revisi ya. Yang pertama mereka meminta ini yang bisa saya simpulkan ya, agar dilakukan penyesuaian persandingan ya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa, serta penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker itu. Nah, ini kan regulasi-regulasi ya, peraturan undang-undang yang tidak saling mengisi, saling berbenturan. Yang pertama, yang kedua, tentu yang kita harapkan kalau percepatan dalam pembangunan desa itu mau betul-betul berjalan sesuai dengan harapan, tentu kewenangan desa harus diberikan penuh kepada mereka untuk menentukan arah pembangunan desa ya sebagaimana ketentuan kewenangan penyelenggara pemerintahan desa. Ini sangat perlu ya, termasuk pengelolaan dana desa dan pembangunan desa. Nah, kalau dalam Undang-Undang 6 tahun 2014 itu ya memberikan satu kewenangan ke desa, tetapi program kebijakan itu ya termasuk alokasi anggaran ditentukan oleh Kementerian Desa. Sehingga proses demokrasi penentuan program dan anggaran melalui musyawarah desa menjadi tidak memiliki nilai dan wibawa. Itu sesungguhnya. Padahal dijamin dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Ya. Nah, ini saya kira hal-hal yang krusial yang harus diselesaikan ya melalui revisi undang-undang itu sendiri. Nah, yang kedua, sebagaimana telah disampaikan oleh teman-teman dari Sekdes ya dan teman-teman lain tadi, ya, tentu kan peran Kades itu adalah sangat strategis bagi pembangunan desa. Nah, kalau demikian, apa yang diperlukan? Itu tadi, dana operasional ya yang bisa menunjang kinerja para kepala desa dan perangkat desa di dalam membuat kebijakan yang baik. Untuk apa? Supaya masyarakat desa bisa merasakan ya kerja-kerja dari para kades dan para perangkat desa itu. Nah, kalau nanti ya alokasi dana untuk operasional para kepala desa dan para perangkat desa itu ya betul-betul sudah diberikan, tentu harapan kita mereka juga bisa bekerja secara maksimal. Ini sangat pokok saya kira. Ya, jadi jangan kita menafikan tentang seperti tadi kata salah satu sekdes kalau nggak salah, ya kesejahteraan para kades dan perangkat desa ini paling perlu, Pak. Ya, bagaimana dia bisa mengelola sebanyak misalnya 1-2 M, sementara ya gaji dia itu hanya sampai 500 ke 1 juta, Pak. Ini kan hal yang perlu diperhatikan, ini kan manusiawi sesungguhnya. Nah, hal-hal inilah mestinya ya diatur nanti di dalam revisi undang-undang tentang desa itu. Satu, kedua menyangkut perpanjangan juga. Ya, dari 6 ke 9 saya kira itu sangat relevan sekali. Ya, sudah disampaikan bahwa 2 tahun pertama ya, 2 tahun kedua, 2 tahun ketiga mereka tidak bisa bekerja maksimal. Ya kan toh nggak ada ruginya. Paling masa untuk periodisasi itu yang berubah 3 kali menjadi 2 kali untuk pilkadesnya. Kan itu saja, nggak ada masalah.
Ya, kalau dulu kan kepala desa itu seumur hidup, Pak. Iya kan, seumur hidup dulu, Pak. Toh nggak ada masalah. Desa terbangun, walaupun dulu belum ada dana desa. Swadaya masyarakat, desa bisa berjalan, air bisa lancar, desa bisa bersih, misalnya. Iya kan? Nah, sekarang sudah disupport oleh pemerintah dengan dana desa. Tetapi kalau mereka tidak diberikan kesejahteraan, ya sulit juga, Pak. Ini sulit. Belum lagi intervensi dari kepala daerah. Ya kan? Kalau tadi dikatakan bahwa pembina dari kepala desa itu termasuk DPRD tidak termasuk, Pak. Tidak termasuk itu. Ya, DPRD itu ya setahu saya hanya fungsi pengawasan. Ya kan, bukan fungsi pembinaan. Nah, sekarang masalahnya fungsi pembinaan itu ada di Kemendagri yang perpanjangan tangan kepada kepala daerah. Ini jadi masalah, Pak. Kepala daerah bisa mempelintir posisi kepala desa. Apalagi misalnya masalah penjabat, Pak. Ini sekarang menjadi masalah penjabat ini. Ya. Di ratusan desa sekarang, bahkan ribuan desa sekarang, banyak kepala desa sudah berakhir masa jabatan. Bahkan untuk pilkada ditunda. Akhirnya apa? Kepala daerah intervensi, membuat para penjabat itu ya dari ASN. Ini kan tidak boleh, Pak. Iya kan? Filosofi pemilihan kepala desa itu adalah dari masyarakat untuk masyarakat dan dipilih langsung, Pak. Tidak boleh penjabat kepala desa, Pak. Itu tidak boleh. Tentu ada misalnya sekdes, kenapa tidak PLT-nya sekdesnya? Misalnya, kenapa harus dari kepala daerah menunjuk bahwa ini adalah PLT? Nggak boleh, Pak. Nah, ini salah satu bagian dari poin-poin yang harus kita revisi dalam Undang-Undang 6 2014 nantinya. Saya kira ini poin penting ya, karena desa ini adalah menjadi tonggak untuk bisa membuat Indonesia lebih hebat lagi. Kita sekarang maju dari desa ke kota, bukan dari kota ke desa lagi, Pak. Kalau desa sudah kita bangun, maka kemajuan desa ini akan bergeser ke kota. Tidak mungkin kemajuan kota bergeser ke desa, itu lain, nggak mungkin itu. Ini mesti dibalik. Ya, kemajuan desa itu akan bergeser ke kota. Kemajuan kota tidak mungkin bisa bergeser ke desa, Pak. Kalau kota sudah bangun, orang tidak mau lagi ke desa. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, kepada Bang Iwan dan kepada kita semua, ya, saya sekali lagi menyampaikan bahwa kami di DPR RI, ya, melalui Komisi 2, ya, sangat berharap supaya segera pemerintah menyikapi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini dan direspon supaya bisa dimasukkan dalam prolegnas, ya, prolegnas yang diutamakan, bukan prolegnas menunggu, Pak. Prolegnas prioritas supaya dalam tahun ini bisa kita bahas itu, Pak. Dan supaya tahun ini bisa selesai. Kalau tahun depan sudah tahun politik, Pak. Ya, kenapa tidak sekarang kita selesaikan saja ini? Apa masalahnya? Kan cuma sekian poin yang mesti diatur. Ya, supaya contoh misalnya supaya regulasi tempat ini itu tidak terjadi lagi. Supaya mereka tidak bingung. Ya kan? Anggaran dari pusat turun ke desa, tetapi program masih diatur pusat. Kan ini aneh, Pak. Kan aneh. Belum BLT dari Kemendes, BLT dari kementerian lain turun ke desa. Iya kan? Sementara ya yang dipergunakan untuk menjalankan BLT itulah dana desa. Kan tidak boleh, Pak. Kan tidak boleh. Ya. Itu yang disebut regulasi yang tumpang tindih yang mereka khawatirkan dan membuat para kepala desa ini bingung, Pak.